6 anggota Polri yang mengeroyok 2 debt collector hingga tewas di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan menjalani sidang etik Polri hari ini. 6 anggota Polri yang menjalani sidang etik ialah Bribda Irfan Batubara, Bribda Jeffrey CO Agusta, Brigadir Ilham, Bribda Ahmad Mars, Jul Kadri, Bribda Baginda, dan Bribda Raffi Ghaffar. Sidang etik digelar sejalan dengan proses hukum pidana ke-6 polisi yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Mabes Polri menyebut ke-6 polisi menganiaya 2 debt collector karena tidak terima motor yang dikendarai rekannya akan diambil. 6 hari pasca penyerangan dan pembakaran, sejumlah pedagang di Kalibata, Jakarta Selatan mulai kembali beraktivitas. Meski masih diselimuti rasa trauma dan khawatir, namun atas desakan kebutuhan ekonomi, para pedagang di Kalibata, Jakarta Selatan kembali berjualan. Kerugian yang ditimbulkan dari aksi penyerangan pada Kamis malam membuat para pedagang yang kehabisan modal usaha terpaksa harus meminjam uang demi bisa kembali berjualan. Sementara bagi pedagang yang lapaknya masih dipasang garis polisi belum dapat kembali berdagang. Duren juga kebakar, semua tenda kebakar, lampu, bangku, semua meja habis kebakar. Ya sampai kemarin kita minjem sama teman ke teman ya. Akhirnya teman ada yang percaya sama kita ya dipinjemin gitu. Habis berapa Pak untuk bangun? Bangun ini belanja duren aja sekitar hampir habis tadi aja nih 8 jutaan. Semi permanen ini ya kasihan belum bisa jualan, apalagi memerlukan modal yang cukup banyak ini. Untuk selanjutnya mudah-mudahan ada pengertian dari pihak-pihak lain, bantuan dari pihak-pihak lain. Sebab ya, selain masalah urusan perut, mereka juga punya tanggungan. Mungkin yang seperti saya dengar ada yang tanggungan dari bank, segala macam itu otomatis ya itu perlu dipikirkan kembali. Di Rumah Sakit Budiasi, apa kabar senior? 6 orang anggota Polri ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan 2 debt collector hingga tewas di TMP Kalibata. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo, menyebut motif pengeroyokan karena pelaku tak bisa menerima upaya debt collector yang ingin mengambil motor salah satu rekannya yang juga polisi. Proses pidana terhadap 6 polisi ini akan dilakukan bersamaan dengan proses sidang etik. 6 polisi dijerat pasal penganiayaan berat hingga menewaskan 2 orang debt collector. Berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik, para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa ketika kedua debt collector korban ya, memberhentikan kendaraan. Jadi kendaraan tersebut betul digunakan oleh anggota ya. Sehingga inilah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut. Staf ahli Kapolri Hermawan Sulistyo menyoroti pola pendidikan kepolisian yang kurang memberikan pemahaman soal tugas polisi untuk melindungi dan melayani masyarakat. Mereka kalau baru pendidikannya hanya 7 bulan, apa yang bisa didapatkan dari 7 bulan pendidikan? Yang dan diajarkan itu pertama-tama adalah kewenangan, kamu berwenang. Yang ada adalah pelayanan, karena di belakangnya itu tertulis sangat jelas di badge logam itu melindungi dan melayani. Nah ini pendidikan harus menekankan itu, jangan menekankan pelayanan, menekankan kewenangan. Sementara jika pelaku penganiayaan sudah ditetapkan tersangka oleh polisi, pelaku pembakaran kios pedagang di kawasan Kalibata belum diusut. Polisi menyebut belum mendapat laporan terkait kasus pembakaran kios, padahal akibat peristiwa ini puluhan pedagang kehilangan pencarian hingga merugi. Tim Liputan Kompas TV.